tekankan di sini bahwa tidak ada apa-apa antara Ide dengan Oki. Saya dengan Ide juga tidak ada masalah. Semua kita hanya teman semuanya, kita saudara. Pemirsa, 9 tahun berumah tangga, pasangan Inul Daratista dengan Adam Suseno belum juga dikaruniai buah hati. Kondisi ini rupanya membuat Adam resah. Secara bercanda, Adam sering menanyakan soal anak ini ke istrinya Inul. Penyanyi yang sempat dijuluki si Ratu Ngebor ini bukan tidak sadar. Berbagai upaya telah dilakukannya untuk mendapatkan momongan. Antara lain istirahat, minum berbagai obat, dan tentu saja konsultasi ke dokter. Cuma hasilnya hanya sebatas pada bentuk tubuh Inul saja. Penyanyi asal desa Bempol Pasuruan ini belum juga berbadan dua. Sedih nggak sedih aja karena memang dipaksakan juga nggak ada, dipaksakan bikin juga nggak ada pendapat, ya pasrah aja walaupun sedih. Meski keinginan Adam untuk segera punya buah hati belum bisa terpenuhi, Inul masih yakin akan kesetiaan suaminya. Tidak ada terlintas dalam pikiran Inul kemungkinan Adam berpaling ke perempuan lain atau melakukan poligami. Khawatir adalah itu ngomong alam ya kalau masa dan begitu. Tapi kalau untuk orang tua dan mertua sudah pasti pengen ngomong cucu. Pemirsa, 40 hari ditinggal sang suami mendiang Taufik Safalas, Rina Rusdiana sudah tidak lagi bersedih. Cuma dua anaknya Muhammad Abizat 8 tahun dan Adinda Fatimah 5 tahun yang masih terus menanyakan sang ayah. Bahkan putra tertua Muhammad Abizat atau Abi meminta pada ibunya supaya diizinkan memakai baju milik sang ayah yang meninggal akibat kecelakaan mobil di Purworejo, Jawa Tengah itu. Yang menarik, Abi bahkan ingin mengikuti jejak Taufik sebagai komedian. Hal ini disampaikan Rina Rusdiana saat menggelar acara pengajian guna memperingati 40 hari meninggalnya Taufik di rumah mereka di Karawaci, Tangerang, Senin malam kemarin. Baju itu banyak sih kayak sepeda, hujan gitu. Selain ulfah pengajian memperingati 40 hari meninggalnya Taufik tersebut, juga dihadiri rekan-rekan Taufik seperti Indro Warkop, Huges, dan Titik Puspa. Dia yang kau anggap terbaik. Pemirsa, perdamaian yang digelar Pasya Ungu dan Idea Fasya Senin kemarin di Ancol, Jakarta Utara tidak membatalkan proses hukum yang sedang berlangsung di Polresta Bogor, Jawa Barat. Hal itu dijelaskan oleh KBO Reskrim Polresta Bogor, Ibtu Wahyuni kepada Crosscheck yang menghubunginya melalui telepon semalam. Karena menurut Ibtu Wahyuni, kasus pemukulan yang dilakukan oleh Pasya terhadap Idea bukanlah delik aduan tetapi kasus pidana biasa. Sehingga meski sudah terjadi perdamaian, proses hukum akan terus berjalan. Kalaupun Idea mencabut laporannya, kedua belah pihak harus membuat surat pernyataan di atas segel di depan saksi yang menyatakan keduanya telah berdamai dan kasus telah dianggap selesai. Kasus seperti ini juga terjadi dalam insiden pemukulan yang dilakukan Ratu Felisa terhadap Andika, mantan manajer penyanyi Andit. Untuknya, Ratu Felisa dihukum 3 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan. Hal serupa juga terjadi dalam keributan antar dua pembalap muda, Moreno Suprapto dan Bagus Hermanto. Meski mereka telah berdamai, namun kasus hukum terus dilanjutkan. Dalam kasus itu, Moreno dihukum 3 bulan masa percobaan, sedang hukuman untuk Bagus belum ketahuan karena kasusnya masih terus diproses. Untuk kasus Pasya dan Idea, dalam pertemuan kemarin, keduanya sepakat tidak akan melanjutkan pertikaian.
Pasya memenuhi keinginan keluarga Idea untuk meminta maaf dan Idea sendiri bakal mencabut laporannya di polisi. Untuk membuktikan niat baik bahwa telah berdamai, malam harinya Idea diajak Pasya untuk mengisi acara bersama Ungu di pengajian bersama Ustadz Jeffrey Al-Bukhari di Masjid Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bahwa di sini alhamdulillah terlepas daripada ada kesalahpahaman antara saya dan dia, tapi semuanya sudah baik alhamdulillah, semuanya sudah berakhir. Dan sekali lagi kita tetap tekankan di sini bahwa tidak ada apa-apa antara Ide dengan Oki. Saya dengan Ide juga tidak ada masalah, semua kita hanya teman semuanya, kita saudara. Jadi tolong kita nggak perlu panjang lebar, intinya adalah antara saya, Ide, Oki dan semua abang-abang kita di sini semuanya sudah baik. Selamat sore pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan tadi membuka jumpa kita sore ini dalam Cross Check Bukan Sembarang Infotainment bersama saya Sisa Podong. Setelah jeda iklan berikut, informasi menarik lain akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Untuk itu tetaplah bersama Cross Check Bukan Sembarang Infotainment. Kita berdua masih rukun-rukun aja, dan berita bahwa kita mengajukan gugatan, saya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu tidak benar. Pemirsa, gonjang-ganjing rumah tangga pasangan Rahel Mariam dan Ebes tampaknya belum juga berakhir. Bahkan sebuah situs memuat kalau kisruh rumah tangga mereka sudah sampai ke meja Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kabar ini jelas dibantah Rahel. Berikut penelusuran cross-check. Jadi yang ada perkara itu ya, Yesus istrinya Hafsah Maria Rahel. Kalau itu belum ada ya. Pemirsa, pernyataan Abdus Sulaiman SH, juru bicara Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu merupakan klarifikasi atas pemberitaan perceraian pasangan artis Rahel Mariam dengan Muhammad Akbar Perdana atau Ebes yang dilansir sebuah media situs di Jakarta. Karena sebenarnya data gugatan cerai yang terdapat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah Hafsah Maria Rahel, yang tidak lain adalah Rahel Azhari dan bukan Rahel Mariam. Kita berdua masih rukun-rukun aja, dan berita bahwa kita mengajukan gugatan, saya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu tidak benar. Itu mungkin ada kesalahan. Pasangan Rahel Mariam dan Ebes yang ditemui cross-check semalam di rumah orang tuanya di Jalan Cipayung, Jakarta Selatan mengaku kecewa atas kesalahan pemberitaan tersebut. Ia merasa ketenangan rumah tangganya dengan Ebes terganggu. Namun begitu, pasangan yang menikah 25 Juli 2004 lalu ini masih bisa tertawa sambil unjuk kemesraan. Kamu di mataku seperti di matamu. Ini bukan untuk pertama kali rumah tangganya dikabarkan gonjang-ganjing. Sebelumnya Rahel dan Ebes juga sempat dibilang pisah rumah. Munculnya kabar goyahnya rumah tangga mereka itu sempat membuat pasangan muda ini bingung. Karena fakta yang terjadi sebenarnya rumah tangga mereka normal-normal saja. Tidak ada persoalan yang membuat hubungan mereka renggang. Sebaliknya mereka justru tengah bahagia menikmati tugas barunya sebagai orang tua untuk putra mereka Muhammad Kalemata Amin yang kini berusia 1 tahun lebih. Itu tuh benar deh, dua-duanya itu orang rumah yang, makanya kenapa berita kayak gitu, berita yang kemarin itu mengganggu kami gitu, karena kita tuh orangnya kalau misalnya nggak kerja, ya maka di keluar itu hanya kerja, dan selebihnya kita seneng bertiga gitu, kita berdua sama anak. Apakah itu di rumah, apa itu jalan, tapi kita menikmati sekali waktu kebersamaan keluarga tuh, menikmati sekali. Meski perkawinannya tidak berjalan semulus jalan tol, tetapi Rahel dan Ebes masih dapat menyelesaikan masalah yang ada dengan baik. Menurut mereka, perceraian akan terjadi apabila masing-masing pasangan sudah memiliki beda prinsip. Mudah-mudahan sih enggak ya. Mudah-mudahan sih enggak, maksudnya itu kan ya orang perceraian pasti yang prinsipnya itu susah lah gitu. Iya, maksudnya ya, walaupun sayang, tapi misalnya kalau dia ada orang kedua atau orang ketiga itu kan udah susah, udah nggak bisa Ya banyak yang nggak relevan juga, banyak ya, tidak ada hubungannya, banyak yang milik orang lain.